Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 16. Efesus pasal 5 ayat 14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita sedang memasuki antara kebangkitan dan kenaikan, ya kan? Dan Alkitab mencatat selama 40 hari itu Yesus melakukan bagiannya, ya kan? Jadi kita udah beberapa waktu yang lalu kita udah belajar tentang apa yang Yesus kerjakan di dunia orang mati. Selama 3 hari Yesus turun ke dunia orang mati. Lalu kemudian setelah bangkit, apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus kerjakan selama 40 hari sebelum dia naik ke surga? Amin. Iya. Dan kita belajar bahwa kebangkitan itu adalah dominasi maut dan dosa serta semua aktivitas neraka itu harus berakhir. Yang namanya kuasa kebangkitan, roh kebangkitan yang kita miliki, maka itu akan menghentikan semua dominasi maut, dominasi dosa, dan juga dominasi dari neraka. Kebodohan, kemiskinan, kekhawatiran, ketakutan itu sudah harus selesai. Ya, itu artinya saudara sudah harus bisa memerintah, berkuasa dan memerintah atas kehidupan kita. Amin. Jadi kebangkitan Kristus itu sudah mengubah banyak hal. Waktu Yesus bangkit, dia ketemu dengan Maria Magdalena. Waktu Maria mau menyentuh Yesus, Yesus bilang, jangan sentuh aku, sebab aku belum pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Oke, pergi dan katakan kepada saudara-saudaraku bahwa aku akan berjumpa dengan kamu di Galilea. Sebelum Yesus bangkit, yang selalu mereka katakan Bapakku. Amin. Kecuali dia ajar doa Bapa kami, tapi selama itu dia katakan Bapa, Allah itu adalah Bapanya. Amin. Dan Yesus semua murid-murid pengikutnya itu adalah muridnya. Tapi setelah dia bangkit dari kematian, dia mengatakan ada satu perubahan status, perubahan satu identitas, bahwa dia adalah Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Saudara bukan lagi jadikan Tuhan sebagai Yesus sebagai guru, tapi dia saudara. Artinya waktu Yesus bangkit, dia membawa satu yang namanya roh keputraan. Amin. Kita diberi roh adopsi, roh keputraan. Apa artinya? Dia bukan lagi anak tunggal Bapa, tapi dia menjadi anak sulung Bapa. Kalau dia yang sulung, saudara dan saya adalah saudara-saudaranya. Amin. Karena dia yang menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Saudara dan saya akan menjadi serupa dan segambar dengan dia. Amin. Dia mati, ketika dia bangkit, dia berikan kepada kita yang namanya roh kesulungan itu kan. Dan kita semua juga menerima hal yang sama. Bukan saja itu. Waktu dia bangkit, ya, yang pertama dia memberikan satu identitas yang baru. Yesus katakan, jangan sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Dia pergi untuk mempersembahkan darahnya. Lalu dia sebagai domba sekaligus sebagai imam besar, dia akan mempersembahkan darahnya. Tujuan mempersembahkan darahnya kepada Bapa untuk apa? Satu-satunya yang bisa memuaskan hati Allah. Semua persembahan domba imam besar sebelum Yesus tidak bisa memuaskan hati Bapa. Amin. Sebab dosa itu hanya ditutupi, tapi darah Yesus menghapus. Tidak saja menutupi, tapi menghapus. Dan waktu Yesus mempersembahkan darahnya, memuaskan hati Bapa. Dan ketika saat itu, ruang takhta itu dibersihkan. Oleh apa? Akses dari iblis sudah tidak bisa lagi ke sana. Akses itu dikembalikan buat saudara dan saya. Amin. Karena kita saudaranya. Kita bisa sama-sama masuk sampai ke ruang takhta kasih karunia itu. Amin. Sehingga kita bisa terima rahmatnya, anugerahnya, dan pertolongan tepat pada waktunya. Amin. Tidak ada lagi yang bisa membatasi kita. Tidak lagi yang bisa menghalangi kita. Apalagi dia bersihkan alam roh. Gitu ya. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan lagi seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16.
Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara perhatikan bahwa setelah kita menerima roh kebangkitan, amin, saudara menjadi orang-orang yang dibangkitkan, harusnya berakhirnya dominasi dosa dan maut dan dominasi neraka atas kehidupan kita. Amin. Kalau itu sudah kita miliki, maka dua hal yang penting dari suatu proses peristiwa kebangkitan itu. Yang pertama, memperhatikan cara hidupmu. Amin. Dan yang kedua, mempergunakan waktu dengan baik dan benar. Amin. Pergunakan bagaimana kita, ayat 15, perhatikan dengan saksama, perhatikan dengan bijaksana, perhatikan dengan kearifan. Bagaimana kamu hidup? Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Orang arif ini orang yang bijaksana, orang yang penuh hikmat. Amin. Katakan yes. Iya. Kita hanya bisa mengatur, menata kehidupan kita dengan benar. Amin. Ingat bahwa waktu saudara lahir baru, saudara menerima roh kebangkitan. Yang baru, yang bangkit itu rohmu. Amin. Tapi jiwamu perlu dibaharui dari waktu ke waktu. Amin. Dibutuh proses perlu tahap demi tahap untuk membaharui pola pikir kita, cara pandang kita. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa waktu ini saudara tidak akan pernah bisa jadi memerintah atas hidupmu kalau engkau belum dewasa. Engkau tidak akan bisa mengatur yang lain di sana kalau hidupmu sendiri yang engkau belum kuasai. Amin. Kita tidak bisa mengatur, memerintah orang lain, memerintah di domain kita kalau hidup kita sendiri belum diatur. Amin. Hidup kita sendiri belum ditata. Ya, mudah-mudahan dalam 2 hari ini kita terus belajar untuk menata kehidupan kita. Amin. Sehingga selesai ini saudara jadi orang yang berbeda. Amin. Tidak akan mudah terganggu dengan berbagai situasi keadaan yang di sekitar kita. Amin. Orang yang dewasa itu dia akan mengerti semua keadaan. Dia tidak menuntut orang mengerti dia. Tapi pasti dia mengerti banyak hal. Mengerti keadaan, mengerti orang lain. Itu ciri kedewasaan. Amin. Itu yang harus kita bangun. Perhatikan dengan saksama bagaimana kita hidup. Karena itu kita butuh yang namanya spirit of understanding. Amin. Roh, hikmat, dan pengertian. Saya ingat ada satu ayat di dalam Yesaya pasal 11 ayat 2. Dia bilang begini. Roh Tuhan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian. Roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Waktu saudara mengalami kebangkitan, ingat waktu Yesus bangkit, Alkitab bilang kita juga sudah dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Amin. Roma pasal 6. Dia bilang bahwa kita ini sudah mati dengan Kristus dan kita juga sudah dibangkitkan dengan dia. Kapan saudara mati dengan Kristus? Waktu saudara mati bagi dosa dan saudara hidup bagi Allah. Amin. Saudara mati dengan Kristus, saudara bangkit bersama-sama dengan dia, maka saudara juga menerima roh itu. Ya. Roh Tuhan ada padanya, bukan saja pada Kristus, tapi juga buat saudara. Karena saudara dan saya sudah menjadi saudaranya Kristus. Halo, ingat identitas kita yang baru setelah Yesus bangkit, bahwa kita bukan, oh dia terlalu tinggi, terlalu Tuhan, terlalu jauh. Dia mau mengambil posisi kita. Ya. Saya suka, Mam Shirley selalu bilang, dia jadi manusia supaya kita manusia ini diangkat menjadi anak Allah. Amin. Anak Allah menjadi anak manusia supaya anak manusia ini diposisikan menjadi anak Allah. Itu penting dalam hidup kita. Amin. Karena Yesus anak Allah, saudara dan saya juga diangkat sebagai anak Allah. Gitu kan? Oke, kita butuh roh hikmat dan wahyu. Roh hikmat dan pengertian. Roh hikmat dan pengertian akan memberikan kepada kita kejelasan. Sehingga tidak ada lagi kebingungan dan keraguan dalam hidup kita. Saudara akan berjalan di dalam tuntunan pimpinan. Saudara tidak akan ragu sedikit pun. Amin. Semakin hari semakin jelas. Firman akan buat perjalanan hidup saudara. Firman yang saudara dengar semakin jelas. Amin. Saudara bisa lihat keadaan dan situasi semakin terang benderang. Ini yang namanya memberikan clarity, kejelasan bagi kita. Kalau saudara tidak memiliki roh hikmat itu, atau roh hikmat dan pengertian,
Ya, yang pertama itu memberikan pada kita kejelasan sehingga tidak lagi kebingungan, keraguan. Ya. Apa yang orang tua rohani bilang lakukan. Karena saya percaya di balik setiap instruksi, amin, ada berkat. Amin. Itu luar biasa. Dan sepanjang ketika kami koneksi, sudah tidak ada lagi yang namanya keraguan. Amin. Benar-benar kami mengalami yang namanya spirit of wisdom and understanding. Roh hikmat dan pengertian. Itu yang membuat kami tidak khawatir. Tidak lagi khawatir dengan pencukupan. Tidak lagi khawatir dengan kebutuhan. Tidak lagi khawatir dengan pelayanan. Tidak lagi khawatir dengan jemaat anak-anak rohani. Itu tidak lagi mempengaruhi hidup kami. Amin. Dan kami boleh mengerti bahwa kalau roh hikmat ada pada kita, maka kita diberi kejelasan. Sehingga tidak ada lagi keraguan. Roh hikmat dan pengertian akan membuat kita menerima sesuatu yang lebih detail, akurat. Setiap petunjuk yang kita tangkap itu akan menjadi lebih jelas. Kalau saudara punya roh hikmat, karena itu saudara tidak bisa menata hidup ini, mengatur hidup ini dengan baik dan benar tanpa hikmat dan pengertian. Amin. Dan itu Tuhan sudah berikan bagi kita. Waktu dia bangkit, dia lepaskan juga buat kita roh hikmat itu. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah mempergunakan waktu yang ada. Karena Alkitab bilang hari-hari ini adalah jahat. Ya. Kita sadar bahwa kita sudah dibawa oleh Tuhan masuk ke dalam ruang dan waktu ini. Di dalam ruang dan waktu, Tuhan izinkan kita masuk di sana supaya kita mengalami pemulihan. Kita mengalami penebusan. Sebab kalau kita tetap tinggal di kekekalan, maka kita akan dosa kita tidak akan pernah bisa ditebus. Kita akan berdosa dalam kekekalan. Kita dibawa ke dalam ruang dan waktu supaya kita bisa mengalami pemulihan. Kita bisa mengalami penebusan. Selama kita masih ada dalam waktu, dalam ruang dan waktu. Amin. Itu namanya kesempatan bagi kita. Amin. Kalau istilah teologi atau bahasa Yunani pakai kata waktu itu diterjemahkan dalam bentuk kronos dan kairos. Kronos itu satu rentetan peristiwa yang terjadi, makanya orang pakai istilah kronologi. Tahu ya? Satu peristiwa itu bisa dihitung, bisa diprediksi. Tapi yang namanya kairos itu tidak bisa diprediksi. Makanya kairos itu dipakai istilah dengan kesempatan. Selama kita hidup di bumi ini adalah kesempatan bagi kita. Kairos bagi kita. Amin. Kronos itu hitungan hari, minggu, bulan, tahun, dan semua rentetan peristiwa yang bisa dicatat. Ya, maka orang bisa buat sejarah. Ada kronologi dalam proses perjalanan sejarah. Tetapi yang namanya kairos itu sesuatu yang ilahi, sesuatu yang terjadi tanpa diprediksi. Tapi semua itu Tuhan selalu berikan bagi kita, dan kita harus merespon itu sebagai satu kesempatan, sebagai satu anugerah buat kita. Amin. Makanya Yesus bilang hari-hari ini adalah jahat. Kalau di Timotius dia bilang apa? Masa-masa yang sukar. Salomo bilang di pengkhotbah, tahun-tahun di mana tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Amin. Jadi tidak saja hari-hari yang jahat, tapi masa-masa yang sukar dan tahun-tahun tidak ada kesenangan. Kenapa? Kalau saudara masih hidup dengan sistem yang ada di bumi ini, maka kita akan terguras habis dengan semua ini. Saudara tidak bisa pakai kronos, tapi saudara harus pakai kairos. Memandang sesuatu dengan cara pandang yang ilahi. Maka semua kesempatan yang kita alami dalam hari-hari hidup kita, itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita membenahi seluruh hidup kita. Amin. Kalau kita ada dalam ruang waktu ini, ada 3 pertanyaan ya. Mau jadi apa kita dalam ruang waktu ini? Amin. Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan di dalam ruang dan waktu ini? Lalu yang ketiga, mau kemana kita selama kita dalam ruang dan waktu ini? Ya. Jadi saudara ada di sini tidak ada yang kebetulan. Karena disinilah saudara mau dijadikan apa? Amin. Selama kita dalam ruang dan waktu ini kita mau jadi apa? Tidak cukup jadi dokter. Amin. Tidak cukup jadi suster. Tidak cukup juga jadi pasien. Amin.
Semua kita punya cita-cita. Amin. Tapi mau jadi apa itu yang lebih penting. Amin. Jadi dokter yang seperti Kristus. Amin. Jadi suster yang serupa dengan Kristus. Di dalam ruang dan waktu ini ada berbagai kekacauan, berbagai situasi yang terjadi. Amin. Itu karena apa? Bukan karena Tuhan yang mengaturnya. Kekacauan itu adalah konsekuensi dari sebuah dosa atau dari kejahatan manusia. Amin. Sehingga terjadi berbagai kekacauan. Bukan Tuhan yang mengatur semua keadaan situasi dalam ruang dan waktu. Tetapi bahwa manusia itu sudah membawa sin nature dan sin habit. Sifat dasar dosa dan kebiasaan dosa itu mengakibatkan hukum tabur tua itu berlaku. Amin. Jadi tiba-tiba dalam perjalanan itu saudara mengalami sesuatu yang tidak saudara inginkan. Jangan kesalah Tuhan. Amin. Bukan Tuhan yang atur semua itu. Pak Pendeta, semua ini kan Tuhan yang atur. Jangan lupa hukum tabur tua juga berlaku atas hidup kita. Apalagi yang tidak pernah ke gereja, yang tidak pernah dengar firman, hidup kejahatan, baru ketika mengalami hal yang buruk bilang Tuhan yang atur. Tuhan yang mana? Tuhan buatan sendiri. Amin. Tuhan tidak pernah mengatur yang begitu. Amin. Kalau Tuhan mengatur, kalau engkau betul-betul totalitas menyerahkan hidup buat Tuhan, maka itu Tuhan akan menata hidupmu. Amin. Iya. Tapi saudara ada di bumi ini, Tuhan juga berikan kepada kita hikmat. Saudara di kantor tidak mungkin mengatur bawahanmu pakai roh kan? Betul kan? Saudara butuh jiwa, pikiran yang cerdas. Ya kan? Apakah periksa pasien pakai bahasa roh? Rapapapa karana mata karalaba. Lalu kau jawab lagi ini kau sakit penyakit pakai bahasa roh. Dia bilang dokter yang gila. Bukan pasien yang gila tapi dokter yang gila. Kita butuh hikmat. Butuh kepikiran kita untuk mengatur. Ingat Tuhan tempatkan kita manusia di bumi ini. Untuk apa? Karena kita ada di bumi maka Tuhan kasih jiwa. Amin. Saudara mengatur segala sesuatu pakai jiwamu. Jangan pakai roh. Amin. Kalau atur pakai roh bahaya. Ya kan saudara harus ingat bahwa Tuhan itu ciptakan kita di bumi. Amin. Tuhan bukan ciptakan kita di surga. Ya, Tuhan ciptakan manusia itu di bumi. Memang kita adalah makhluk roh. Tetapi untuk habitat kita itu di bumi. Karena itu untuk kita tinggal di bumi Tuhan kasih tubuh. Dan untuk menata segala sesuatu yang Tuhan percayakan di bumi Dia berikan kepada kita juga jiwa, pikiran, perasaan, kemauan. Ya, untuk mempertimbangkan, untuk memutuskan sesuatu. Untuk putuskan sesuatu saudara tidak bisa pakai roh. Amin. Pakai jiwa. Tapi jiwa yang sudah dikendalikan oleh roh. Amin. Jangan jiwa yang lebih dominan. Roh kerdil. Engkau akan putuskan sesuatu salah. Tapi kalau roh yang sudah jiwa yang dikontrol, dikendalikan oleh roh. Roh yang dewasa. Amin. Maka putuskan sesuatu itu pasti tepat. Amin. Pasti seperti apa yang Tuhan mau. Jadi agak berbeda sedikit ya. Tidak semua yang ada di bumi ini Tuhan atur. Amin. Iya. Jadi jangan bilang tidak pernah berdoa, tidak pernah ibadah, tidak pernah dengar firman. Lalu kecelakaan tabrak motor bilang ini Tuhan yang atur. Ya kan? Itu error namanya. Amin. Tapi kan Bapak Pendeta firman Tuhan bilang mendatangkan kebaikan tuh. Allah turut bekerja dalam segala hal. Kecelakaanmu buat engkau jadi seperti Yesus? Tidak. Kalau kecelakaan itu membuat engkau jadi seperti Yesus, lakukan itu. Iya kan? Masalah bukan untuk mendewasakan kita. Amin. Kalau masalah mendewasakan kita, tapi pasar sudah bikin masalah. Iya kan? Pasti saudara dewasa. Tapi bukan masalah yang mendewasakan kita. Firman yang mendewasakan firman. Amin. Mendengar firman yang bagaimana yang mendewasakan kita. Saya kemarin nangkap sesuatu yang luar biasa. Saudara tahu bagaimana cara bekerja kuasa firman dan roh itu? Ya kan? Bahwa firman-firman yang saudara dengar, setiap kebenaran dilepaskan dari rumah Allah. Waktu saudara buka kapasitas rohmu, kebenaran-kebenaran itu masuk. Saudara tidak langsung bisa mengerti, tidak bisa ingat. Amin. Tugas saudara buka mulut dan makan. Ya kan? Saudara tidak tahu tiba-tiba, dan saudara juga kan tidak ingat. Siapa yang masih ingat di sini?
Tanggal 1 April, siang dia makan apa? Masih ingat? Tugas saudara menarik surga turun. Amin. Surga masuk dalam pekerjaan, surga masuk dalam pelayanan, surga masuk dalam keluarga. Kalau surga masuk tidak mungkin ada KDRT di sana. Amin. Ingat kan? Ingat apa? Apakah saudara setiap kali makan tulis jadwal? Ya kan? Ada menu khusus yang mengatur, mungkin yang mengatur gizi ya, yang diet gitu. Diet ketat dia tulis. Ya, selama 1 minggu dimakan apa? Tapi saudara kan tidak ingat. Ya kan? Ingat minggu lalu tuh makan cakalang kah, ekor kuning, saya tidak tahu. Ya kan? Tapi ternyata itu punya efek buat hidup saudara. Tugas kita dengar firman saja. Ya kan? Saudara tidak bisa ingat apa yang Mam Shirley khotbah minggu lalu. Saudara tidak ingat. Tapi waktu saudara makan. Amin. Kapan itu berfungsi? Waktu saudara berhadapan dengan masalah. Waktu saudara menghadapi tantangan. Tiba-tiba Roh Kudus di dalam saudara mengambil firman-firman itu, memproduksinya menjadi kuasa. Sehingga engkau punya kekuatan untuk menghandle setiap tantangan, menghandle setiap masalah. Sehingga hidupmu berkemenangan. Amin. Harus begitu. Jadi tidak ada sia-sia dengar firman. Amin. Tapi saudara juga harus dengar yang firman yang mana dulu. Ya kan? Tidak sembarang dengar. Ya kan? Tapi saudara kalau yang makanan dari rumah Allah itu pasti berbeda buat kita. Allah menginginkan kita menjadi serupa dengan Dia selama ada dalam ruang dan waktu ini. Amin. Ingat, di kekekalan tidak ada lagi proses pertumbuhan. Saudara bertumbuh itu hanya ada di dalam ruang dan waktu. Dan standar kita itu harus Kristus. Kristus itu jadi batu penjuru. Batu penjuru artinya batu ukuran, batu sudut. Standarnya harus itu. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Patokannya Kristus. Amin. Dan selama dalam ruang dan waktu ini Tuhan mau kita itu dipolah, kita dibentuk, kita dikerjakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Karena hanya dalam rupa Kristus lah, dalam gambar dan rupa Kristus lah kita bisa punya kuasa. Saudara diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kejadian 1 ayat 26 ya. Tetapi itu tidak selesai. Adam pertama gagal. Amin. Proses itu belum terjadi. Adam terhenti di tengah jalan. Gambar dan rupa Allah itu rusak. Karena itu Kristus harus datang. Amin. Kristus datang bukan sudah langsung membawa, tapi Kristus ada di bumi ini juga mengalami pola yang sama. 30 tahun Yesus dikerjakan. Bukan 3,5 tahun loh. 30 tahun itu Yesus mengerjakan kehendak Bapa. 3,5 tahun Yesus menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Jadi 33 tahun Yesus hidup di bumi itu untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Yesus sudah menyelesaikan kehendak Bapa, baru dia disahkan dia mendapat approve di Sungai Yordan. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kenapa mendapat perkenanan Tuhan? Karena bisa melaksanakan kehendaknya. Amin. Oke. Tuhan mau sepanjang kita ada di bumi ini, kita harus jadi sama seperti Dia. Dan Dia sudah memberikan kepada kita, mari kita belajar, Dia tidak saja memberikan rohnya, rupa DNA-nya, tapi Alkitab dia bilang Dia berikan tubuhnya dan berikan darahnya. Di dalam darah itu ada nyawa, kita bilang. Artinya Yesus berikan perasaannya, kehendaknya, keinginannya, kemauannya, pikirannya, semua Yesus berikan buat kita. Totalitas semua kita sudah terima dari Kristus. Amin. Jadi adalah kalau bilang jadi orang Kristen yang lemah, loyo gitu kan, kalah jatuh bangun, itu bukan Kristen yang sesungguhnya. Amin. Yang kedua, saya lanjut saja ya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan selama kita ada di ruang dan waktu ini? Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan selama kita dalam ruang dan waktu? Efesus 2 ayat 10 bilang, karena kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Dia mau kita hidup di dalam.
Kita ditetapkan Tuhan untuk melakukan pekerjaan baik. Dan pekerjaan baik itu disediakan Allah. Artinya bahwa kita itu selama dalam ruang waktu ini Tuhan mau kita mengerjakan apa yang Dia kerjakan. Tuhan tidak pernah mengerjakan yang tidak baik. Tuhan mengerjakan sesuatu yang baik. Di dalam ruang dan waktu kita ini sudah diciptakan baru. Ingat bahwa saudara dan saya ini diciptakan. Kita ini makhluk, ya. Tetapi kita harus dicipta. Kita ini buatan Allah, kita bilang. Saudara ini buatan Allah. Tapi harus diciptakan lagi. Jadi berapa kali Tuhan ciptakan kita? Berapa? 2 ke 3. Waktu pertama Tuhan ciptakan Adam di mana? Dalam Roh, Kejadian 1 ayat 26. Kemudian Kejadian 2 ayat 7. Dia ciptakan apa? Casing ini. Dia pindahkan. Kemudian 2 Korintus 5 ayat 17. Halo? Apa? Siapa dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saya kemarin nangkap sesuatu, sampaikan soal itu bahwa kita ini masih mewarisi tubuh dari Adam pertama. Kita sudah punya roh dari Adam terakhir. Tetapi kematian Kristus mengorbankan tubuhnya. Amin. Roh kebangkitan itu ada dalam kita. Maka roh itu juga akan membangkitkan tubuh kita. Mengubah tubuh yang debu tanah ini menjadi tubuh yang surgawi. Alkitab bilang Adam yang pertama dari debu tanah. Tapi manusia yang kedua berasal dari surga. Kita tidak saja menerima yang punya yang debu tanah, saudara, juga tubuhmu harus diubah. Untuk menjadi tubuh yang surgawi itu. Sehingga tubuh tidak bisa memenjarakan hidup kita. Amin. Kita memang masih hidup di bumi. Tubuh ini adalah kendaraan bagi kita. Amin. Tapi jangan biarkan tubuh bermasalah dengan tubuh. Amin. Rawat tubuh ini dipakai untuk sebagai senjata kebenaran. Bukan untuk senjata kelaliman. Apalagi yang Tuhan mau, apa yang kita lakukan? Tuhan mau supaya kita melakukan kehendak-Nya, menyelesaikan pekerjaannya, mengerjakan pekerjaan baik. Oke, lalu yang ketiga. Tuhan ingin kita kerja, apa yang kita kerjakan di bumi ini, melakukan kehendak-Nya, sama seperti Yesus ya. Karena Alkitab bilang begini, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi saudara dan saya diutus sama seperti Yesus diutus. Setuju ya? Yesus diutus untuk apa? 2 hal saja yang paling penting. Melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Oke ya? Kalau ini selesai, banyak sekali kehendak Bapa, banyak hal. Menyelesaikan pekerjaan Bapa, sudah salah satu adalah menyelamatkan kita, menyelamatkan dunia. Itu adalah kehendak Bapa. Oke ya? Jadi yang pertama tadi, apa yang harus kita kerjakan? Melakukan perbuatan pekerjaan baik. Yang kedua, melakukan kehendak-Nya dan menyelesaikan pekerjaannya. Lalu yang ketiga, Tuhan izinkan kita ada di bumi untuk apa? Untuk menghadirkan realita kerajaan. Mengestablish kerajaan Allah. Memperlebar, memperbesar kerajaan Allah di bumi ini. Bagaimana menghadirkan kerajaan Allah? Bukan kita bikin KKR besar-besar. Tapi habis KKR, masalah. Ya kan, habis uang tapi orang tidak berubah. Kerajaan Allah itu hadir di dalam person, dalam pribadi orang. Yang membawa nilai-nilai dan sistem kerajaan Allah. Mandat kerajaan Allah dalam hidupnya. Amin. Belum tentu gereja membawa mandat kerajaan. Gereja seringkali membawa mandat organisasi. Ya? Gereja seringkali membawa tujuan pribadi. Gitu. Tapi kalau kita ditetapkan Tuhan untuk menghadirkan, mengestablish kerajaan Allah. Memperbesar kerajaan Allah. Lalu yang ketiga, ini mungkin saya agak penekanan di sini buat kita semua. Bahwa selama kita ada di dunia ini, di bumi ini, Tuhan mau kita kemana? Bukan kita ke surga. Amin. Tujuan kita bukan ke surga. Sebab saudara dan saya dari surga. Yesus bilang sama seperti aku bukan dari dunia, mereka juga bukan dari dunia.
Jadi kalau kita bukan dari dunia, saudara dari mana? Pasti dari surga. Selama kita ada di dunia ini bukan untuk tujuan kita. Allah menginginkan kita selama di dunia dalam ruang dan waktu ini. Tuhan mau kita menuju ke tempat untuk mendewasakan kehidupan kita. Amin. Kita tidak akan bisa memerintah di bumi ini kalau saudara belum dewasa. Amin. Hanya orang dewasalah yang bisa memerintah hidupnya. Bisa memerintah segala sesuatu. Iya. Kemarin saya bilang agak membingungkan sedikit itu. Saya bilang kita ini bukan nanti, itu tempat yang kekal buat kita. Sebab manusia tidak diciptakan di surga. Manusia diciptakan di bumi. Karena itu bumi itu tempatnya. Seandainya Adam tidak jatuh dan tidak ada kematian, maka tidak pernah manusia ke surga. Manusia tetap ada di bumi. Dan sampai kapanpun manusia harus kembali ke bumi. Sebab janji Tuhan akan ada langit baru dan bumi baru. Jadi sorga itu hanya transit. Katakan amin. Jadi omong kosong kalau bilang sorga kekal. Memang itu kekekalan. Di sorga itu tidak ada batasan waktu. Amin. Itu kekekalan di sana. Tapi bukan untuk selama-lamanya. Sebab saudara akan dikirim kembali. Kalau langit dan baru dan bumi yang baru ada, siapa yang mau tinggal di bumi baru? Ya kan? Kan saudara akan diberikan tubuh kebangkitan yang sudah mati. Dan yang masih hidup akan diubah menggunakan tubuh kemuliaan. Kapan itu? Waktu nafiri terakhir. Ya kan? 1 Korintus 15 ayat 52. Dan dalam sekejap mata waktu bunyi nafiri terakhir, sebab nafiri terakhir akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Saudara akan diubah menggunakan tubuh kebangkit, tubuh daging ini, tubuh yang terbuat dari debu tanah ini diubah untuk menggunakan tubuh kemuliaan. Yang mati pakai tubuh kebangkitan, yang belum mati dipakai tubuh kemuliaan. Akan diubah untuk menggunakan tubuh kemuliaan. Oke. Kemana kita harus pergi? Yang pertama, Ulangan 12 ayat 5. Alkitab bilang di sana, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Halo? Ingat, Tuhan memerintahkan kita selama ada di bumi ini saudara harus menemukan apa? Tempat yang dipilih Allah. Rumah yang ditunjuk Allah buat saudara. Amin. Iya. Bicara rumah Allah itu bicara tentang hubungan. Amin. Bukan gedung, bukan organisasi. Amin. Kita boleh beda organisasi, tapi kita punya rumah sama. Amin. Di mana ada orangnya Allah di sana? Di sana ada suaranya, di sana ada firman-Nya, di sana ada kebenaran-kebenarannya. Jadi inti dari rumah Allah itu bukan organisasi, bukan gedung. Inti dari rumah Allah itu adalah hubungan. Dan esensi dari hubungan itu adalah covenant. Amin. Saudara boleh bangun hubungan, tapi kalau tidak ada ikat janji, tidak ada covenant, maka itu bukan hubungan namanya. Kan? Itu cuma hanya hubungan. Dan kalau hubungan tanpa ikat janji, tidak ada berkat. Amin. Ya. Terserah saudara mau bilang apa. Tapi ingat, berkat itu bukan uang. Ya. Berkat itu bukan materi. Tapi berkat itu adalah kuasa untuk menghandle kehidupan. Amin. Kuasa untuk buat kita menang menghadapi setiap tantangan. Itu berkat. Amin. Apa artinya uang banyak, berkat banyak? Tapi sulit, makan susah. Ya kan? Tidur tidak nyenyak. Apalagi mau kemana-mana takut. Itu bukan berkat. Sekalipun dia berlimpah-limpah dengan harta. Tempat yang dipilih Tuhan, ingat, bukan yang kita pilih, tapi yang Tuhan pilih. Dan seringkali tempat yang dipilih Tuhan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Amin. Kita mau tuh yang begini, tapi ternyata Tuhan mau yang begini. Dan rata-rata kita pilih itu kalau tempat di mana kita bersekutu itu kalau rame, kan?
pendetanya pintar seperti Imam Serli, ya kan, terkenal, ya kan, lucu-lucu, gitu kan. Tapi habis saudara dengar, saudara cuma ingat lucunya saja, ya kan. Tapi pulang stres lagi, firman-Nya tidak meregulasi hidup saudara. Amin. Jadi ingat, tempat yang dipilih Tuhan bukan kita yang pilih. Amin. Ya, walaupun kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi, tapi kalau Tuhan pilih, maka ada berkat di sana. Ya. Yang kedua, apa yang Tuhan mau kita pergi? Yesaya pasal 2 ayat 23, dia bilang, pergi kemana? Ke gunung rumah Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Terus, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Gunung rumah Tuhan berbicara tentang suatu institusi ilahi. Amin. Institusi ilahi yang menjulang tinggi, mengatasi semua institusi-institusi yang lain yang ada di bumi ini. Gunung rumah Tuhan juga berbicara tentang posisi dan stature rohani saudara. Yang Tuhan inginkan supaya posisi dan stature rohani kita naik. Amin. Dan itu hanya ada di gunungnya rumah Tuhan. Saudara tidak bisa menaikkan stature-mu di jalan-jalan. Tidak bisa menaikkan stature-mu di KKR, di konser-konser. Amin. Doa sampai ayam tertawa, Mam Tatin bilang. Saya bingung ayam tertawa tuh gimana? Ya kan? Stature-mu tidak akan pernah naik. Ya, karena keluar dari ruang doa pun engkau stres. Bukan berarti bahwa kita anti doa, no. Kami berdoa setiap waktu. Amin. Tapi yang namanya berdoa itu bukan sodorkan proposal untuk Tuhan. Amin. Kita berdoa itu menarik apa yang menjadi keputusan Tuhan untuk terjadi di bumi. Amin. 10 tahun ini kami tidak lagi berdoa untuk kebutuhan kita. Kita berdoa untuk apa yang Tuhan mau. Apa yang menjadi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang harus terjadi. Amin. Karena Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Dan Tuhan bekerja melalui doa saudara. Sekali lagi, Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Tapi Tuhan hanya bekerja melalui doamu. Amin. Kalau engkau ingin Tuhan bekerja di kota ini, berdoa deklarasi. Amin. Hadirkan realitas surga. Maka Tuhan akan mengubah segala sesuatu. Apa yang kau inginkan terjadi di kota akan terjadi. Amin. Bukan kau bikin ya, berdoa sampai kapanpun tidak akan. Kalau Satan hanya sodorkan. Semakin banyak kita berdoa, kejahatan semakin banyak. Kenapa? Kayak yang kita sodorkan cuma proposal. Yang ketiga, Tuhan mau kita kemana? Datang ke Bukit Sion. Ibrani 12 ayat 22. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, kepada beribu-ribu malaikat, satu kumpulan yang meriah. Sion berbicara tentang gereja unusual, gereja yang tidak lazim, gereja masa depan, yang nyanyi lagu-lagunya aneh-aneh, yang tidak mengikuti lagu-lagu tren dunia ini, populer di gereja-gereja. Amin. Ya. Tapi tren tapi hati terus berat. Ya kan? Hidup terus berat. Ya kan? Jalan terus buntu. Lagu-lagu kita harus mengubah. Ya kan? Jangan orang di dunia sana punya lagu lebih baik dari kita. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, itu lebih rohani kan? Pendeta bingung kalau tidak punya uang. Lebih rohani orang di luar sana. Buat apa susah, buat apa susah, lebih baik kita bergembira. Saudara kan baru pernah dengar di mimbar ini menyanyi lagu itu kan? Tapi itu lebih rohani daripada saudara tidak kenal siapa dirimu, tapi nyanyinya dengan penuh hikmat. Siapakah aku ini Tuhan? Malaikat bilang, bodoh. Kau punya identitas jelas, masih tanya siapa dirimu.
Sudah, saya selesai. Saudara mau snack dulu baru dengar atau mau lanjut? Mari kita berdoa dulu. Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk kebenaran yang Kau bentangkan hari ini. Bukan sekedar mengulang, tapi kami percaya ini menanam lebih dalam lagi setiap pesan-pesan yang diterima dari rumah Allah bagi kami. Dan kami percaya kehidupan kami sudah mulai dipola, sudah mulai tertata. Sebab yang penting setelah kami mengalami kebangkitan adalah memperhatikan bagaimana kami hidup, bagaimana menata kehidupan kami, dan bagaimana kami mempergunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, firman-Mu, pesan-Mu hari ini. Kami akan diberkati secara luar biasa, akan lebih berkobar-kobar, akan lebih lagi bergairah untuk sesi-sesi selanjutnya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin, amin, amin. Saudara bersukacita, amin. Iya. Kita semua paham bahwa tujuan firman disingkapkan adalah untuk digenapi, katakan amin. Iya. Semakin kita meresponi firman, semakin kita mengalami penyingkapan dan firman itu semakin digenapi dalam hidup kita, amin. Iya. Bagaimana cara kita meresponi itu sangat mempengaruhi. Siapa yang menyampaikan pesan kepada kita juga itu sangat mempengaruhi. Katakan amin. Kalau itu orang tua kita yang berbicara, jangan pernah ragu. Amin. Karena tujuannya adalah firman itu disingkapkan dan digenapi. Amin. Iya. 30 tahun Tuhan, Yesus taat. Itu merupakan satu penekanan bagi kita hari ini. 30 tahun. Saya percaya bahwa saya selalu bilang buat anak-anak rohani di sini, kami bukan orang yang terkenal seperti apa yang diajarkan juga dari orang tua rohani. Kita tidak perlu terkenal, tapi kita perlu taat. Katakan amin. Taat untuk setiap instruksi dari rumah Allah. Iya. Taat juga jelas. Jadi bukan taat-taat yang tidak jelas. Setiap instruksi dari rumah Allah, kita harus baik-baik mendengar. Selalu apa yang diajarkan firman Tuhan bilang, jika engkau baik-baik mendengar. Bagaimana hidup kita diberkati itu bukan ribet, tidak seribet yang kita bayangkan. Hanya baik, kita butuh baik-baik mendengar. Katakan amin. Iya. Bapak terima kasih untuk ada penyingkapan lagi. Banyak hal yang akan kita hadapi ke depan. Saya percaya, saya alami. Saya di domain juga alami. Bahwa banyak tantangan yang berat. Tapi saya tidak pernah takut, saya tidak pernah ragu. Karena saya sudah melihat dengan jelas apa yang sedang Tuhan kerjakan di masa depan itu. Iya. Tadi sebelum masuk sesi, rancanganku adalah rancangan hari depan yang penuh harapan. Tidak ada, tadi Bapak bilang tidak ada yang tidak baik. Semua yang Tuhan kerjakan bagi kita itu baik adanya. Iya. Kadang tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau kita taat, maka itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Tantangan yang kita hadapi ke depan, ingat, baik itu hanya sebagai medan latihan bagi kita. Jangan pernah takut menghadapi tantangan, jangan pernah takut menghadapi pergumulan. Ingat, itu hanya medan latihan untuk mengupgrade posisi rohani kita. Katakan amin. Iya. Wow, ini luar biasa. Iya. Dan sebagai medan latihan bagi tugas kita adalah makan. Nah, makan saja. Setiap saat kalau kita tidak makan, dengar baik, maka kita tidak akan kuat untuk menghadapi tantangan itu. Makan, tinggal tidak perlu kita mau teliti wortel, kembali ke wortel lagi. Kita tidak perlu, ini betulkah tidak? Ini benar atau tidak? Jangan-jangan ini sesat lagi. Kita tidak perlu selidiki sampai ke situ. Tugas kita adalah makan supaya kita strong, kita kuat. Iya. Kalau orang tua rohani saya suka kasih contoh begini. Mimbar ini
kalau saya suruh Nisi yang angkat, itu masalah buat dia. Supaya dia bisa angkat mimbar ini, Bapak Ibu dengar, tidak bisa lewat penumpangan tangan. Mau hamba Tuhan sebesar apapun datang, doakan dia, yang badan besar, gereja besar, semua besar, tidak bisa. Bagaimana caranya? Kasih makan dia saja. Makan sampai dia besar, dia tumbuh, dia kuat. Mimbar ini bukan lagi menjadi masalah buat dia. Sama, tidak ada masalah yang besar. Yang besar itu Tuhan kita, amin. Iya, makanya kita hanya butuh makan. Jangan fokus, selalu kami ingatkan anak-anak rohani, dengar. Jangan izinkan fakta lahiriah itu berbicara lebih kuat dari fakta firman, katakan amin. Fakta firman harus berbicara lebih kuat. Iya, keluar dari sini suasana masih sama, keadaan masih sama, Bapak Ibu masih ketemu dengan orang yang sama, tapi kitanya yang sudah berubah. Amin. Iya. Wow, ini luar biasa. Saya tidak khotbah lagi, saya hanya menyimpulkan, tapi nanti 2 jam. Iya. Iya. Ingat, tadi Bapak ingatkan bagi kita lagi anak-anak rohani, kita harus tebus waktu kita yang banyak kita tidak pakai untuk destiny. Saya rasakan itu. Kita ini kadang terlalu sibuk. Bikin tak sibuk. Sampai lupa yang inti dari hidup kita. Tapi ingat baik, untuk perjalanan destiny kita, dengar, kita tidak bisa gantikan dengan yang lain. Hanya duduk dan mendengar arahan, petunjuk dan nasihat dari rumah Allah. Amin. Iya. Saudara, kalau tidak duduk baik-baik mendengar, di destiny engkau akan babak belur di sana. Banyak persoalan, banyak masalah, kita tidak akan diberikan hikmat dan understanding untuk bisa menyelesaikan. Kalau saya di destiny, saya bilang datang. Mau demo toh, yang paling jago itu datang. Nanti berhadapan dengan saya. Saya tidak tahu, saya tinggal duduk saja, nanti sebentar saya bicara. Dan saya tahu itu hikmat Allah yang tersembunyi, yang selalu Tuhan berikan bagi saya ketika saya duduk mendengar arahan, petunjuk dan nasihat dari orang tua rohani di rumah Allah. Itu kekuatan kita, guys. Saya harus tekankan sedikit pakai guys. Karena itu yang saya alami. Wow. Saya ini selalu bilang buat anak-anak rohani, mamamu ini bukan habis khotbah dari sini terus masuk di kamar nanti kembali lagi di gereja, tidak. Setelah dari sini saya ada di domain dan saya rindukan apa yang saya sampaikan di sini itu yang saya hidupi dan saya lakukan di domain. Amin. Tidak bicara di sini lain tapi nanti di sana hidup lain. Apa yang saya sampaikan di sini, apa yang saya terima dari sini itu yang saya eksekusi di domain. Iya. Makanya kita butuh rumah Allah. Kita butuh orang tua rohani untuk mendapat arahan. Jadi waktu ada persoalan, ada tantangan, ada medan latihan tadi, kita tidak bingung. Kita tahu bagaimana cara menghadapi. Amin. Dengan hikmat Allah yang tersembunyi. Karena hikmat Allah yang tersembunyi itu tidak diberikan kepada semua orang. Guys, catat itu baik-baik. Ingat. Amin. Iya, saya sedikit lagi baru snack. Iya. Jadi ingat, saya kadang hitung-hitung karena kadang jam strategis saya ada di jalan. Mam. Saya harus ada di jalan dan kadang saya tidak fokus. Tapi kalau saya sudah pulang di rumah, itu harga mati buat saya. Mau pertemuan pentingkah, mau pertemuan apapun, saya tetap di jam strategis saya harus ada. Karena itu kekuatan saya dan itu kekuatan kita semua. Jangan menganggap remeh mendengar firman. Jangan menganggap biasa. Catat ini baik-baik. Semua juga ada firman. Tidak sama. Beda. Amin. Iya. Kadang kalau kerasnya juga sampai saya juga sendiri takut. Bapak, Nana tersinggung kah? Bapak bilang dong malah rindu. Mama bicara terus. Iya. Ini banyak sekali. Iya. Hari ini kita mengalami penyingkapan lagi bahwa kita sudah punya identitas yang baru. Amin. Iya.
Kalau identitas yang baru, otomatis yang lama itu sudah berlalu. Jangan ingat-ingat lagi. Amin. Iya. Jangan ingat-ingat lagi dosa kesalahan yang sudah kita buat dan sudah lewat. Dosa sendiri juga dosa orang lain. Iya, kadang dosa sendiri kita lupa, tapi dosa orang lain kita ingat. Baru dulu campur lagi. Iya. Iya. Tidak penting, itu tidak penting buat kita, katakan tidak penting. Iya. Tuhan saja tidak pernah ingat yang kemarin kita sudah buat. Tuhan itu berurusan hari ini dan ke depan, katakan amin. Makanya terus perbaharui hidup kita, perbaharui. Setiap saat ingat, rumah Allah selalu mengajarkan kita, setiap firman disingkapkan, itulah hari baru untuk kita. Setiap kita mengalami penyingkapan, itulah hari baru buat kita. Yang lama sudah berlalu. Kalau sudah berlalu tuh tinggal dia sudah ke sana. Iya. Kesuksesan masa lalu, keberhasilan masa lalu, apa? Luka masa lalu, apa? Itu ketinggal. Oh, masa depan ini terlalu indah. Amin. Iya. Masa depan ini terlalu luar biasa untuk kita gapai daripada kita sibuk duduk urus masa lalu yang tidak penting itu. Amin. Iya. Masa depan itu membuat kita bergairah. Amin. Iya. Wow. Terus gunung rumah Tuhan akan menaikkan posisi rohani kita. Selalu saya ingatkan dengan Bapak buat anak-anak rohani bahwa untuk menaikkan posisi jasmani kita, kita cukup mengupgrade posisi rohani kita. Kita tidak perlu mau sikut kiri, sikut kanan untuk mendapatkan sebuah posisi dan jabatan. Posisi jasmani akan mengikuti posisi rohani. Katakan amin. Bangun terus posisi rohanimu sampai kita tidak sadar posisi jasmani kita sudah terupgrade. Katakan amin. Iya. Tidak usah pikir, tidak perlu pikir. Upgrade saja posisi rohanimu. Upgrade saja posisi rohanimu. Amin. Iya. Sedikit kesimpulan dari saya. Masih banyak, tapi nanti ada sebentar lagi. Amin. Iya. Ini praktek langsung di lapangan.